Pasti banyak dari kalian yang susah untuk stop bermain game, yang dimana itu sudah membuang waktu kalian ya, berjam-jam perharinya untuk tidak kemana-mana di dalam hidup kalian sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang baru datang, perkenalkan nama saya Holil Mukhtar. Saya belum sukses, tapi saya punya ambisi yang kuat ya untuk menuju kesuksesan. Dan di video ini saya mau sharing step by step atau langkah demi langkah untuk stop bermain game, yang dimana saya sharing ini dari pengalaman saya selama 3 tahun mencoba untuk stop dan akhirnya bisa stop di usia yang sekarang. Saya akan sharingkan yang dimana kalau kalian ikuti dengan komitmen yang kuat dari awal sampai akhir, di step terakhir kalian pasti bisa ya untuk stop bermain game. Oke, kita langsung masuk ke step yang pertama, yaitu sadar. Oke, jadi untuk stop ya di langkah pertama ini kita harus punya kesadaran ya. Kesadaran bahwa game itu buruk. Game itu adalah hal yang buruk dan bisa merusak ya kehidupan kalian ke depannya kalau dilakukan terus-menerus. Karena kenapa? Saya waktu awal-awal bermain game ya saya udah mulai main itu dari SD ya, dari SD. Cuman itu kan masih pakai HP orang tua. Jadi enggak terlalu serius ya, enggak terlalu yang gimana-gimana gitu mainnya ya biasa-biasa aja lah. Saya mulai punya HP sendiri itu umur 15. Nah, di situ saya mulai merasakan kenikmatan ya bermain game ya, kepuasan, dan akhirnya menjerumuskan saya ke dalam kelalaian ya, yaitu dimana saya lalai dari belajar, saya lalai dari banyak hal karena bermain game ini, dan saya menyadari ya bahwa ini adalah hal yang buruk. Kalau saya lakukan terus-menerus, ini akan merusak kehidupan saya ke depannya. Makanya saya cari ya cara untuk stop. Itulah kenapa penting kesadaran diri ya untuk stop. Jadi kalian itu harus betul-betul menanamkan bahwa ini adalah merusak. Ya mungkin kalian tergantung ya. Kalau mau jadi pro player, ya pasti mainnya game ya kan, pasti mainnya game. Cuman apakah itu yang kalian mau gitu? Masa mau sukses di jadi pro player ya kan? Ya terserah lah masing-masing. Cuma saya pribadi, saya enggak mau ya hanya kesuksesan sebatas jadi pro player ya. Ya saya juga bukan orang yang hebat main game sebenarnya. Saya itu main COC dan Mobile Legends ya. Game yang lain itu ya kecil-kecilan aja sedikit. Yang betul-betul serius itu di COC sama Mobile Legends. Saya belum hebat juga ya. Belum sampai hebat lah mainnya. Cuman memang saya rasa itu membuang waktu ya. Saya itu biasanya sampai 3 jam ya sehari. Dan saya rasa itu sangat tidak produktif. Ya, kalau saya ulang lagi balik waktu gitu. Kalau saya ingat-ingat lagi 3 jam per hari dihabiskan buat main game. Bayangkan itu kalau diganti sama hal-hal yang lebih bermanfaat gitu. Sudah jadi apa saya sekarang kan? Cuman ya itulah, namanya penyesalan itu datangnya di akhir ya. Makanya kita perlu kesadaran di awal. Nah, untuk lanjut ke step yang kedua, renungkan baik-baik. Bagaimana ini sangat tidak bermanfaat untuk kehidupan kalian. Nah, kalau sudah kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu memiliki keinginan untuk stop. Nah, itu penting ya, memiliki keinginan untuk stop. Karena kalau kita sudah sadar, ya banyak mungkin ya orang yang sadar ya, bahwa game itu buruk ya, bahwa game itu membuang-buang waktu, tapi dia tidak memiliki keinginan ya untuk stop. Bahkan dia senang dengan hal itu dan terus melanjutkannya. Nah, makanya di sini penting kalian punya keinginan, kemauan ya untuk stop dari bermain game. Nah, ketika kalian sudah memiliki keinginan untuk stop, itu sudah langkah awal yang akan memudahkan kalian untuk lanjut di step berikutnya. Karena kalau sudah ada keinginan, niat, ketika dikasih tahu cara, misalnya dari hal lain lah, kita ingin jadi hebat dalam bermain bola misalnya. Ketika ada keinginan, kita akan mencari pelatih ya. Bukan kita yang dicari, tapi kita akan mencari pelatih karena ada keinginan tadi. Kita cari pelatih, kita belajar sama dia. Kalau tidak ada keinginan dari awal, bagaimana mau hebat main bola kan? Dari keinginan awal aja sudah tidak ada. Bagaimana dia mau mencari pelatih, bagaimana dia mau belajar? Pastinya susah ya, susah, berat. Makanya kalian harus punya keinginan ya untuk stop. Nah, kita lanjut ke step yang ketiga. Jadi kalian sudah sadar dan sudah memiliki keinginan. Step ketiga adalah memiliki tujuan hidup. Nah, ini juga yang paling penting ya, sangat krusial ya. Dan ini saya alami sendiri juga. Mengapa tujuan hidup itu penting sekali ya untuk menunjang semangat kita menjalani hidup ini. Kita bermain game itu karena ada rasa senang ya, ada rasa bahagia ketika bermain ya kan. Dan juga bahagia-bahagia banget ya kalau kalah ya. Tapi ya itulah, kita harus punya tujuan hidup. Karena ketika kalian ingin mengganti ya, kalian ingin stop dari satu hal, kalian harus punya hal lain yang ingin dituju. Kita bermain game
yaitu ingin memiliki rasa bahagia kan. Meskipun itu cuma sesaat, maka kita harus tahu apa penggantinya. Jadi ketika kita sudah tahu penggantinya, itu akan lebih mudah. Kita akan berusaha stop, karena dari tujuan itu pasti itu akan berlawanan ya. Main game sama tujuan kita, tujuan yang tinggi ya, tujuan yang tinggi sekali, itu pasti akan berlawanan. Nggak akan bisa kalian gabungkan, kalian sambil main game gitu, sambil-sambil juga mau mencapai tujuan itu. Itu butuh fokus ya, sabar dan konsisten untuk mencapainya. Kalau kalian fokusnya terbagi ya dari main game sama hal itu juga sama tujuan tadi, pasti akan susah mencapainya. Meskipun mungkin sampai, cuman kan kita mau yang cepat ya kan. Makanya di situ perlu fokus dulu di awal. Nanti main gamenya nanti gitu. Kalau sudah tercapai tujuannya. Kalau belum tercapai, jangan dulu. Sabar, fokus, konsisten. Nah, ketika kalian sudah memiliki tujuan, yaitu pengganti tadi, untuk mengisi waktu bermain game itu dengan hal lain, yang dimana itu untuk mencapai tujuan kalian, langkah keempat ya, atau step yang keempat adalah mengurangi. Nah, kalian sudah sadar, sudah punya keinginan untuk stop, dan tahu tujuan kalian, saatnya adalah mengurangi waktu bermainnya. Mungkin biasanya kalian 10 match ya dalam sehari, 10 match atau 3 jam, 4 jam. Ya kalian bisa download ya aplikasi ya. Terserah lah aplikasi yang bisa menghitung kalian penggunaan HP-nya itu berapa lama dalam sehari ya. Nah, nanti kalian bisa lihat di situ. Kalian itu penggunaannya berapa lama dalam sehari. Nah, misalnya dari game, kalian habis 4 jam ya atau 3 jam misalnya. Dari situ kalian bisa tahu, oh saya segini waktu mainnya. Kapan aja waktu kalian bermain? Kapan kalian itu menyanyiakan waktu ya, mengisi waktu kosong kalian bermain game ya. Ketika sudah tahu, cobalah untuk dikurangi. Jadi misalnya dari 3 jam, besok 2 jam setengah, kemudian 2 jam, minggu depan 2 jam, minggu depan masih tidak kuat 2 jam, lanjut lagi minggu depan gitu. Minggu depannya lagi sudah harus kurang ya, 1 jam setengah gitu kan. Nanti berkurang terus, tapi harus cepat. Jangan santai-santai. Malah seminggu dikurangi 5 menit, seminggu 5 menit, seminggu 5 menit, seminggu 5 menit. Ya itu memang betul juga caranya mengurangi, cuman lambat ya jadinya. Lambat. Dan kalian pastinya tidak mau ya menghabiskan waktu begitu aja ya. Jadi lakuin dikit-dikit, tapi yang di atas batas kita. Misalnya kita untuk stop itu minggu pertama ya, misalnya masih bisa 5 menit kan. 5 menit tuh kalian bisa kurangin. Karena sudah tahu kalian itu biasa aja ketika mengurangi waktu itu 5 menit. Nah, kalian tambah itu sampai kalian rasa berat dikit. Nah, sampai rasa berat dikit, disitulah batasnya. Ya, misal hari pertama stop 6 menit, kurangin 6 menit ya. Hari pertama kurangin 6 menit. Itu sudah batas kalian agak berat rasanya gitu. Sudah batasnya di situ. Oke, enggak apa-apa. Besok coba lagi 6 menit. Kalau sudah dirasa berkurang rasa beratnya, tambah lagi 7. Besok berkurang rasa berat 7. Kan itu pasti dia bertahap. Nanti ya akan bertahap itu, pasti akan berkurang ya sedikit demi sedikit. Yang penting dilakuin. Hari ketiga coba tambah sampai 10 menit. Nah, begitu terus ya. Kita lanjut ke step yang kelima, yaitu apa? Menghapus. Nah, ini adalah cara paling terakhir ya. Cara paling akhir yaitu adalah menghapusnya. Jangan sampai biarkan icon game itu ada di layar HP kalian. Tadi kan di step keempat kalian udah kurangin ya. Nah, ketika udah kalian kurangin sampai habis, kalian betul-betul sehari tidak ada main, sudah bisa, sudah rasa tidak berat, silakan dihapus. Dan fokuslah ke tujuan kalian. Ya terserah lah mau dihapus atau dijual atau bagaimana ya terserah ya. Yang penting itu jangan sampai ada di HP kalian lagi. Nah, jadi itulah 5 step yang saya rangkum ya. Dari 3 tahun saya berusaha untuk stop bermain game. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa stop menyanyiakan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.